Oke, selamat malam. Ya, pada kesempatan ini saya membuat sebuah video sebagai bahan pembelajaran di dalam survei Kitab Sejarah 2, dan ini merupakan kelanjutan dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya di kelas. Video ini akhirnya dibuat karena memang pada saat ini ya situasi Jakarta, bahkan seluruh dunia kurang baik karena ada virus corona, dan pemerintah menyarankan supaya kita kalau bisa beraktivitas di rumah. Dan akhirnya saya membuat video ini sebagai bahan pembelajaran kita. Dan di dalam survei kitab sejarah bagian 2 ya, kita sudah sampai di kitab 2 Tawarik ya. 2 Tawarik merupakan kelanjutan dari 1 Tawarik, dan kita akan bahas lewat video ini. Oke, kita langsung saja bahwa tentu pada prinsipnya ya, pada prinsipnya sama seperti kitab Tawarik yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Kitab 1 dan 2 Tawarik ya, merupakan kesatuan kitab sebenarnya. Kalau dalam versi Ibraninya itu Masoretic Text, ini kitab sebenarnya kitab dalam bentuk satu kitab. Jadi, dan kenapa di dalam versi Indonesia akhirnya dijadikan 2 ya, LAI kelihatannya mengikuti susunan kitab yang terdapat di Septuaginta, yaitu terjemahan Perjanjian Lama ke dalam bahasa Yunani. Jadi sebenarnya kita sudah bahas panjang lebar ini di dalam kitab 1 Tawarik, bahwa memang pada prinsipnya baik antara 1 dan 2 kitab Tawarik ini pada dasarnya adalah satu kitab. Waktu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, yaitu dalam versi Septuaginta, ini menjadi 2, dan kelihatannya bahasa Indonesia dan beberapa versi-versi terjemahan yang lain membagi juga ini dalam 2 kitab. Dan ya, dalam Alkitab Ibrani, dalam judul Ibraninya ya, kitab ini masih judul yang sama ya, Tawarik, dari kata Divrei Hayamim, atau bisa diartikan sebagai perkataan sehari-hari. Perkataan dari kata dafar dan hayamim, yaitu hari dalam bentuk plural, perkataan sehari-hari, atau boleh juga diartikan sebagai sejarah sehari-hari. Sebab itu dalam bahasa Inggris bisa diterjemahkan sebagai the word of the day. Jadi ini merupakan judul asli dari kitab Tawarik ini, dan sekali lagi ini sebenarnya sudah dibahas di dalam kitab 1 Tawarik, dan tidak apa-apa kita mengulang kembali karena prinsipnya masih sama. Dan dalam Septuaginta, terjemahan Yunani dari kitab Perjanjian Lama, kitab ini disebut sebagai Paraleipomenon. Paraleipomenon, atau secara literal bisa diartikan sebagai apa-apa yang ditambahkan, apa-apa yang ditambahkan, atau bahkan judul sebenarnya dalam bahasa Ibrani, karena kita percaya bahwa salinan yang dipelihara oleh Tuhan adalah Masoretic Text, bukan Septuaginta. Septuaginta adalah terjemahan, walaupun ya banyak juga orang Kristen sekarang, dalam hal ini teolog, yang melihat Septuaginta sebagai dasar, tapi kita melihat Masoretic Text sebagai dasar atau salinan yang dipelihara oleh Tuhan. Jerome mengakui bahwa nama kitab dalam bahasanya, tetapi dia berpendapat bahwa judul dalam bahasa Ibrani itu jauh lebih cocok. Dan dia mengklaim bahwa dalam bahasa Yunani benar demikian judul itu, tetapi dia juga mengakui bahwa judul dalam bahasa Ibrani itu lebih cocok, itu perkataan sehari-hari. Dan
prinsipnya masih sama dengan kitab 1 Tawarik, bahwa kitab ini adalah kitab sejarah yang menceritakan sesuatu yang sudah terjadi, dilihat dari sudut pandang penulis Alkitab. Jadi artinya apa? Artinya adalah kitab ini ditulis pasca pembuangan, setelah pembuangan, ya kan, dengan latar belakang cerita pra pembuangan. Ini sifat dari kitab Tawarik, dan kita sudah bahas juga di 1 Tawarik sebenarnya. Dan artinya sekali lagi bahwa walaupun kitab ini ditulis oleh ditulis oleh orang yang hidup pasca pembuangan, tetapi latar belakang dari cerita dalam kitab Tawarik ini ya, itu memberikan sajian cerita yang sifatnya pra pembuangan. Dan jika kitab 1 Tawarik ya, menceritakan silsilah ya, jalur Mesias dan fokus pada masa pemerintahan Daud, maka dalam kitab 2 Tawarik ya, menceritakan kisah umat Allah dan fokus kepada masa pemerintahan Salomo. Jadi, setelah Daud meninggal, kemudian penerusnya adalah Salomo, dan ada raja-raja Yehuda yang memimpin setelah masa Salomo sampai kepada masa pembuangan. Jadi kalau kita mau baca kitab 2 Tawarik, Anda akan mendapatkan cerita-cerita di masa kepemimpinan Raja Salomo, dan setelah itu ada raja-raja yang memimpin setelah Salomo. Dan uniknya memang ini sangat berfokus kepada kerajaan Yehuda atau kerajaan selatan, masa pembuangan sampai dengan masa pembuangan. Dan kitab ini menelusuri berbagai kejadian ya, kejadian-kejadian penting di dalam ruang lingkup kerajaan Yehuda selama hampir kurang lebih mungkin 400 tahun ya, sampai di mana akhirnya kerajaan ini hancur dan rakyatnya dibuang di Babel ya. Dan ini terjadi di sekitar tahun 580-an ya, sebelum Masehi. Kisah kehancuran ini bukan merupakan kata akhir dari kitab Tawarik. Artinya ya, sebenarnya penulis kitab Tawarik tidak menegaskan bahwa bangsa Israel hancur dan setelah itu tidak ada apa-apa lagi, tidak. Karena kalau kita perhatikan dalam kalimat-kalimat terakhir dari kitab 2 Tawarik ini, itu menunjuk kepada masa depan yang boleh dikatakan masa depan penuh harapan ketika bangsa ini dipulihkan melalui dekret Raja Koresi. Raja Koresi akhirnya berkuasa, Koresi memerintah kerajaan Media Persia, dan akhirnya dia dipakai oleh Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Babel. Dan bahkan sebelum tampil Raja Koresi itu dia sudah dinubuatkan. Coba kita buka di dalam, kita perhatikan di dalam kitab 2 Tawarik pasal terakhir. 2 Tawarik pasalnya yang ke-36 ayatnya yang ke-23, di situ firman Tuhan bilang, beginilah perintah Kores raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepada oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Ya, jadi memang akhir cerita di 2 Tawarik memang bicara kepada kepulangan bangsa Israel, tetapi sejarah bangsa Israel ya tidak hanya selesai sampai di situ. Karena ini merupakan bangsa perjanjian Tuhan, dan kelanjutan dari sejarah bangsa Israel itu ya kita bisa baca di dalam kitab Esra, Nehemia, dan seterusnya. Dan cerita tentang Raja Koresi ini sudah dinubuatkan kalau kita baca di dalam kitab Yesaya. Kitab Yesaya
Kitab Yesaya pasal 45 ya. Yesaya 45 dari ayat 1 sampai dengan ayat 8 itu jelas bicara tentang Koresi. Bahkan dalam konteks Yesaya, Koresi itu disebut sebagai hamba Tuhan karena dia dipakai oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, yaitu tanah Babel. Yesaya 45 ayatnya yang pertama, beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup, dan seterusnya. Jadi bahkan Kores disebut sebagai hamba karena dia dipakai oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Dan jadi ini jelas bahwa pada prinsipnya memang latar belakang sifat sejarah dari kitab 1 dan 2 Tawarik itu sama. Itu sama karena mereka sedang berbicara kepada sejarah yang sudah terjadi, dan ini perlu diketahui oleh generasi-generasi yang baru pulang dari tanah pembuangan, dengan harapan bahwa mereka akan terus mengingat janji Tuhan. Mereka akan terus mengingat janji Tuhan bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan, dan lebih daripada itu bahwa lewat bangsa ini akan ada juru selamat. Dan ya, sudah jelas dari jalur Yehuda, karena kitab Tawarik sangat berfokus kepada kerajaan Yehuda. Kemudian coba kita lihat tentang kepenulisan kitab. Jadi kepenulisan kitab Tawarik ya. Misteri mengenai kepenulisan kitab Tawarik sebenarnya kita sudah juga bahas di dalam 1 Tawarik ya. Artinya sama seperti 1 Tawarik, kitab 2 Tawarik juga ditulis oleh orang yang sama, dan kita menerima Esra sebagai penulis kitab. Dan tentu hal ini didasarkan pada prinsip bahwa tradisi Yahudi menerima Esra sebagai penulis kitab. Jadi dalam catatan Talmud ya, kitab Babah Bahtera 15a menunjuk bahwa Esra sebagai penulis kitab Tawarik. Namun walaupun ya kitab ini sendiri tidak mencantumkan nama secara langsung sebagai penulis kitab. Dan tentu peristiwa terakhir yang tercatat dalam kitab Tawarik, yaitu Tawarik tadi, 2 Tawarik 32 ayat 22 dan 23 adalah cerita di mana orang Israel akhirnya kembali dari tanah Babel, sehingga bahkan kita bisa menyimpulkan bahwa adanya kaitan yang sangat erat antara kitab Tawarik ini dengan kitab Esra, dan mungkin ditulis orang yang sama, dan kita tahu bahwa itu adalah Esra sendiri ya. Dan kisah yang termuat dalam kitab Tawarik sekali lagi berlanjut dalam kitab Esra, bahkan Nehemia ya. Nehemia. Dan ya, saya sangat meyakini bahwa ini ditulis oleh Esra. Walaupun ya saat ini banyak orang Kristen, dalam hal ini teolog-teolog liberal, menolak Esra sebagai penulis kitab dan menyertakan alasan anonim, dan kemudian memunculkan teori-teori yang lain yang mengacu kepada editor-editor lain yang kita tidak kenal di luar nama Esra. Ya, sudah bahas kemarin ya. Kenapa penting kita menerima Esra sebagai penulis kitab, dan ini dirujuk kepada tradisi Yahudi. Kenapa? Karena waktu itu bangsa Israel, orang Yahudi adalah bangsa yang dipercaya, atau bangsa yang dipercayakan sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Bahkan kalau kita baca dalam Roma pasalnya yang ketiga ayat 1 dan ayatnya yang kedua, di situ firman Tuhan berkata, jika demikian apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Ya kan? Banyak sekali, dan dalam segala hal pertama-tama sebab pada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi kalau kita kembali kepada prinsip penerimaan kanon, jadi penerimaan kanon perjanjian lama, ini kita harus ingat terus bahwa syarat kitab itu diterima sebagai kanon. Yang pertama adalah karena dia diterima dalam
tradisi Yahudi. Tradisi menerima itu sebagai Alkitab, sebagai kanon. Dan yang kedua, diterima oleh Tuhan Yesus dan diterima oleh para penulis kitab. Tentu dalam hal ini juga orang Yahudi menerima Esra sebagai penulis kitab. Dan akhirnya ini menjadi satu rujukan yang mendasar bagi kita orang Kristen yang sama-sama menerima Esra sebagai penulis kitab. Walaupun itu tidak dicantumkan secara langsung di dalam kitab Tawarik. Jadi poin teologis ini yang perlu kita pahami tentang peran bangsa Israel pada waktu itu yang Tuhan percayakan kebenaran. Ya sekarang memang tidak lagi, karena tiang penopang dan dasar kebenaran sekarang sudah dipercayakan kepada jemaat. Kapan peralihan ini berlangsung? Yaitu ketika bangsa Israel menolak Yesus sebagai Mesias. Jadi penolakan mereka sebagai Mesias dan akhirnya Tuhan Yesus disalib, ini merupakan titik di mana akhirnya Tuhan membawa kebenaran itu dan dipercayakan kepada jemaat. Oleh sebab itu, sekarang orang kalau mau cari kebenaran, itu jangan cari ke sinagoge. Apalagi bait suci sudah tidak ada lagi sekarang, karena kebenaran sekarang dipercayakan kepada jemaat. Dan hal ini ya kita tahu bersama, jelaskan di dalam kitab Perjanjian Baru. Kita buka di dalam kitab Timotius pasalnya yang ketiga. Ayatnya yang ke-15, di situ firman Tuhan berkata, "Jadi jika aku terlambat, sudah engkau tahu bahwa orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran." Jadi sekarang tiang penopang dan dasar kebenaran Tuhan percayakan kepada jemaat. Ya, dulu benar pada orang Yahudi. Oleh sebab itu bangsa Yahudi, Israel, dijadikan sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Kita baca di dalam Efesus, bahkan Efesus pasalnya yang ketiga. Efesus pasalnya yang ketiga, dikatakan bahwa masa jemaat adalah masa yang sifatnya misteri. Jadi di masa perjanjian lama, masa ini tidak diberitahukan. Kalau kita mengerti dengan baik tentang prinsip dispensasi, bahwa ternyata masa ini adalah masa sisipan. Kenapa masa sisipan? Karena kalau menurut Efesus 3, kalau kita baca dalam mulai ayat yang kedua, memang dahulu kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia yang telah dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutuliskan di atas dengan singkat. Yaitu tentang apa? Tentang bangsa-bangsa lain di luar Yahudi akhirnya dijadikan sebagai ahli waris. Apabila kamu membaca, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertian akan rahasia Kristus yang pada angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang didatangkan pada roh, pada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, katanya. Kemudian kita lihat ayat yang ke-9, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dari dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai rakaman hikmat dan pemerintahan penguasa-penguasa di surga dan seterusnya. Jadi sebenarnya ini bicara tentang jemaat, bahwa jemaat adalah rahasia yang akhirnya dinyatakan sekarang. Ini tentu kita harus memahami dengan baik konsep mengenai plan A dan plan B. Artinya begini, kita percaya bahwa Yesus Kristus harus mati untuk menebus dosa manusia. Dan bagaimanapun caranya, Yesus Kristus pasti mati. Tentu ya, plan A-nya bagi seperti ini, bahwa kalau bangsa Israel menerima Yesus sebagai Mesias, ya kan? Kalau bangsa Israel menerima Yesus sebagai Mesias, tentu nanti akan langsung masuk kepada masa tribulasi selama 7 tahun dan akan ada kerajaan 1000 tahun. Tetapi pada faktanya akhirnya bangsa Israel menolak, sehingga kita melihat satu kesimpulan yang disebut sebagai plan B. Plan B ini adalah ketika bangsa Israel menolak,
ya kan, kebenaran ini harus tetap dijaga, dan akhirnya Tuhan percayakan kebenaran ini kepada jemaat itu. Tuhan percayakan kebenaran ini kepada jemaat lokal gitu. Akhirnya supaya semua manusia bisa mendengar berita Injil yang sangat penting itu. Sampai kapan masa jemaat ini? Memang tidak ada waktu yang pasti sampai kapan, karena ini adalah masa rahasia, satu masa gap ya. Tuhan tidak memberitahukan sampai tahun berapa masa jemaat ini, tetapi itu gambaran dalam Alkitab ya, bisa memberikan penjelasan kepada kita di dalam Roma 11 ayat yang ke-25. Roma 11 ayat yang ke-25, di situ firman Tuhan berkata, sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari bangsa Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain masuk. Katanya, sebagian dari bangsa Israel akan menjadi tegar sampai jumlah dari bangsa-bangsa lain itu penuh masuk. Jadi ya, kita tidak tahu kapan itu terjadi, tetapi dalam prah pengetahuan Tuhan, Tuhan mampu melihat bahwa sampai dalam waktu tertentu, yaitu bangsa-bangsa lain katanya penuh masuk, dan akhirnya bangsa Israel ini sudah siap untuk kembali menyambut Tuhan. Dan sekali lagi, ini adalah prinsip yang sangat mendasar, poin teologis yang perlu kita pahami dengan baik. Kenapa? Kita merujuk kepada tradisi Yahudi sebagai penerimaan kanon Alkitab dan sekaligus penerimaan penulis Alkitab. Ya, karena waktu itu mereka dipercayakan firman Tuhan dalam proses pewahyuan, ya kan? Dalam proses pewahyuan berjalan, khususnya di masa Perjanjian Lama, disitulah bangsa Israel sedang menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Sebelum bangsa Israel ada keluarga, bapak sebagai imam dan sebagai tiang penopang, dan itu berakhir sampai hukum Taurat diturunkan. Dan setelah hukum Taurat diturunkan, bangsa Israel lahir, dibentuk, dan akhirnya mereka dipercayakan kebenaran itu. Oleh sebab itu ya, penting kita memahami dengan baik. Katanya Roma 3 ayat yang kedua banyak sekali, dan di dalam segala hal pertama-tama sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Percayakan dikata pisteuo ya, dalam bentuk aorist pasif ya. Mereka diberikan satu kepercayaan, yang sangat penting, yaitu firman Tuhan itu sendiri, dan kita menerima itu. Kita menerima itu dengan pasti dan yakin bahwa Esra sebagai penulis kitab. Jika kitab ini ditulis pasca pembuangan sama seperti kitab Satorik, maka kitab ini ditulis di paruh kedua abad keempat ya, sama seperti kitab 1 Tawarik. Karena ini merupakan kelanjutan, atau sebenarnya ini merupakan kesatuan ya, kan, dari kitab 1 Tawarik, dan akhirnya dipisah di masa ketika orang menerjemahkan Perjanjian Lama dalam versi Septuaginta ya. Dan catatan penanda bahwa kitab ini ditulis pada paruh kedua abad kelima adalah informasi tentang keputusan Koresi untuk mengembalikan bangsa Israel ke Yerusalem. Dengan adanya informasi itu, maka artinya kitab ini ditulis setelah peristiwa pembuangan. Jadi tidak mungkin kitab ini ditulis sebelum masa pembuangan. Dari sifatnya, karena kitab ini ingin mengingatkan generasi yang pulang dari pembuangan tentang pentingnya sejarah penebusan, sejarah bangsa Israel, sejarah nenek moyang mereka, sejarah tentang keselamatan dan seterusnya. Akhirnya kitab ini ditulis setelah masa pembuangan. Oke, jadi itu yang mesti kita ingat. Kemudian kita sampai kepada tujuan. Apa tujuan kitab ini? Seperti 1 Tawarik, 2 Tawarik juga ditulis untuk kaum sisa Yahudi yang kembali dan berhadapan dengan kebutuhan yang sangat mendesak, boleh dikatakan seperti itu, untuk mengingatkan kembali warisan rohani yang sangat penting bagi mereka. Dan tentu untuk mengingatkan itu ya, Tuhan ingin berfokus kepada boleh dikatakan masa-masa kejayaan bangsa Israel.
Oleh sebab itu kadang ada beberapa pakar-pakar teolog dalam hal ini, orang-orang liberal ya kan, mempertanyakan keabsahan sejarah dari kitab 1 Tawarik, dan mereka mencoba mengotak-atik keabsahan sejarah dari kitab. Ya, seperti yang sudah kita bahas di dalam kitab 1 Tawarik ya, mengenai beberapa protes orang-orang liberal berkaitan dengan kesahihan sejarah, latar belakang sejarah dari kitab Tawarik ini ya. Ada yang berkata bahwa nilai sejarah dalam kitab Tawarik ini jauh lebih rendah daripada kitab Samuel, raja-raja dan seterusnya. Akhirnya mereka menaruh beberapa prasangka dan berkata bahwa misalnya dosa-dosa Daud dan Salomo katanya tidak dibahas dalam kitab ini. Kemudian terdapat beberapa informasi yang bertentangan dengan kitab sejarah lain, misalnya dalam 2 Samuel 24 ayat 1 dan dengan 1 Tawarik 21 ayat yang ke-1 tentang sebenarnya siapa yang menghasut Daud, apakah iblis atau Tuhan, dan seterusnya. Dan beberapa perbedaan angka-angka semua akhirnya dipermasalahkan. Tapi ya kita sudah menjawab itu dengan baik, bahwa ya Tuhan punya alasan untuk semuanya itu. Ya Tuhan mungkin ya, karena ini berpusat kepada sejarah penebusan. Tuhan memang mungkin ingin supaya bangsa Israel membaca ya sesuatu yang akhirnya bisa menghibur mereka. Bukan berarti tidak penting hal-hal yang boleh dikatakan dalam tanda kutip hal-hal yang salah yang dilakukan oleh nenek moyang mereka kemudian tidak penting. Itu penting, dan ya Tuhan mungkin menempatkan para pembaca kitab Tawarik adalah orang-orang yang sudah mengetahui sejarah-sejarah tentang bangsa Israel dari kitab-kitab yang lain ya, misalnya kitab Raja-Raja, kitab Samuel dan seterusnya. Jadi itu, dan ya, kita sudah bahas itu pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan sekali lagi itu sangat penting. Jadi ada kelanjutan pelajaran sejarah untuk mengingatkan kembali tentang sejarah penebusan, dan di bawah garis kerajaan Yehuda, karena di situ merupakan jalur juru selamat, sehingga mereka mereka bisa ada kebangunan rohani, bisa ada pembaruan, ada kebangkitan kembali dalam iman mereka setelah pembuangan, dan berusaha bangkit untuk mencari boleh dikatakan masa depan dan pengharapan penebusan di tanah perjanjian, karena itu merupakan tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Jadi itu ya, merupakan tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua adalah untuk menunjukkan bahwa sekalipun kerajaan Israel dan Yehuda ditempa satu malapetaka dari Tuhan, merupakan bagian hukuman dari Tuhan, namun Allah tetap memegang janjinya untuk bangsa itu. Itu jelas ya, dan melaksanakan rencana untuk umatnya melalui orang-orang yang tinggal di Yudea. Ya, tentu dalam hal ini penulis sangat yakin mengenai hal itu, karena ia ingat akan hal yang besar yang telah dicapai oleh Daud, Salomo, dan itu merupakan satu peringatan yang sangat penting. Dan akhirnya ada beberapa pembaruan yang dilakukan oleh seperti Yosafat, Hizkia, Yosia, dan lain-lain. Intinya kitab ini adalah kitab sejarah yang sifatnya mengingatkan orang-orang yang baru pulang dari pembuangan untuk semakin bersemangat lagi, karena mereka adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Kemudian ada beberapa ciri-ciri khas khusus yang bisa kita dapatkan dalam kitab ini. Dalam hal ini keluarga Daud memperlihatkan bagaimana Allah lewat cerita keluarga Daud, Salomo bisa memberikan satu gambaran kepada kita, mengajarkan kepada kita tentang bagaimana Allah yang setia, yang memenuhi janjinya bahwa takhta Daud akan tetap seperti dalam perjanjian Daud. Dan itu juga dicatatkan kembali dalam 2 Tawarik 21. Coba kita baca 2 Tawarik pasal yang ke-21. Dua Tawarik pasalnya yang ke-21 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, namun demikian Tuhan tidak mau memusnahkan keluarga Daud oleh karena perjanjian yang diikatnya dengan Daud, sesuai dengan yang dijanjikannya bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya
dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. Dan kita bisa baca di dalam 1 Raja-Raja 11 gitu. 1 Raja-Raja 11 ayat 36. 1 Raja-Raja 11 ayatnya yang ke-36. Firman Tuhan berkata, dan kepada anaknya akan kuberikan satu suku, supaya hamba-Ku Daud selalu mempunyai keturunan di hadapan-Ku di Yerusalem, kota yang kupilih bagiku, supaya nama-Ku tinggal di sana. Maka engkau ini akan kuambil, supaya engkau merintah atas segala yang kehendaki hatimu, dan menjadi raja atas Israel. Jadi sudah dijanjikan kepada Daud. Dan ya, itu sangat penting. Kemudian yang kedua adalah, kenapa kitab ini berfokus kepada kerajaan Yehuda, kerajaan selatan? Kenapa? Karena ya, kerajaan Israel Utara sudah melakukan kesalahan yang jauh lebih parah sebenarnya dari kerajaan selatan. Dan mereka berani memisahkan diri dari takhta Daud dalam perpecahan kerajaan. Dan itu dicatat dalam kitab Tawarik juga, 2 Tawarik 13. 2 Tawarik pasalnya yang ke-13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Jadi akhirnya kerajaan ini menjadi pecah, dan Tuhan berfokus pada kerajaan selatan, karena kerajaan inilah yang akan menjadi jalur lurus selamat. Sejarah bangsa Israel adalah sangat penting untuk kita pahami dengan baik dari sejarahnya, karena ya, dari situlah kita akan memahami bagaimana rencana rentetan jalan keselamatan yang Tuhan janjikan sejak perjanjian lama dan akhirnya digenapi dalam perjanjian baru. Dan yang ketiga, peristiwa dalam sejarah ini dipakai sedemikian rupa sehingga memiliki makna rohani jelas ya, dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita. Artinya walaupun itu dalam sifat sejarah, catatan sejarah, tetapi ini sangat penting untuk kita supaya menjadi satu peringatan dan bisa teraplikasikan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Itu penulis kitab ya, diilhamkan oleh Tuhan menuliskan sejarah ini dengan satu tujuan, sebagai satu peringatan yang sangat penting. Itu jelas. Dan karena dalam kitab Tawarik bicara kepada keberhasilan, artinya ini akan sangat memotivasi. Dalam hal ini khususnya bangsa Israel yang pulang dari tanah perbudakan, untuk mereka sekali lagi supaya mereka kembali bangkit dan bersemangat dalam menjalankan tugas mereka, tanggung jawab mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan. Kemudian secara garis besar ya, kitab ini dibagi menjadi dua bagian utama. Pasal 1 sampai dengan pasal 9, yaitu 2 Tawarik 1 ayat 1 sampai dengan pasal 9 ayat 31. Itu menceritakan masa pemerintahan Salomo yang menjadi masa keemasan Israel dalam masa-masa yang luar biasa, masa makmur mereka, bagaimana bangsa Israel sangat disegani, dihormati ya. Dan itu sangat berfokus kepada pemerintahan Raja Salomo. Di situ ada pembangunan bait suci, ya, penabisan bait suci sebagai pusat kerohanian dari bangsa Israel, juga sebagai pusat di mana seharusnya banyak bangsa menemukan kebenaran di situ. Kemudian bagian yang kedua, yaitu mulai dari pasal 10 sampai dengan pasal 36, atau pasal 10 ayat 1 sampai dengan pasal 36 ayat 23, itu kan merupakan boleh dikatakan kisah-kisah yang selektif, terpilih, perihal berkaitan dengan pemerintahan raja-raja Yehuda setelah kematian Salomo dan perpecahan dari kerajaan itu. Dan tentu di situ ada beberapa peristiwa-peristiwa penting ya, dan yang paling penting kita ingat tentang perpecahan kerajaan, dan ada kemerosotan rohani yang terjadi di kerajaan Yehuda. Dan
2 Tawarik yang menonjolkan beberapa raja-raja tertentu yang boleh dikatakan ya, lumayan bagus dalam masa pemerintahnya, walaupun bukan berarti mereka tidak punya kesalahan. Raja Asa, Safat, ya kan, dalam pasal 14-15 Raja Asa, kemudian Raja Yosafat pada pasal yang ke-17 sampai dengan pasal 19, kemudian ada Raja Yoas pasal 24, ada Raja Hizkia pasal 29, dan Raja Yosia pasalnya yang ke-34, yang masing-masing mereka melakukan kemungkinan dengan boleh dikatakan lumayan baik, memiliki dampak rohani yang baik dalam masa kepemimpinan mereka. Dan boleh dikatakan sebanyak 70% dari pasal 10 sampai dengan pasal 36 itu berfokus pada raja yang bertanggung jawab atas terjadinya kebangunan dan pembaharuan rohani. Sedangkan 30% membahas raja yang bertanggung jawab untuk pencemaran dan kehancuran kerajaan. Kitab ini berakhir dengan keputusan Koresi, sekali lagi sudah dibahas. Raja Koresi dari Persia yang akhirnya mengizinkan bangsa Israel keluar dari pembuangan dan mereka kembali di tanah mereka sendiri. Dan itu sangat penting untuk kita pelajari. Ada banyak sekali pesan-pesan penting ya sebenarnya yang bisa kita pelajari dari kitab ini. Itu kita tidak bisa lihat satu persatu. Nanti di bagian kedua dari video ini nanti kita akan melihat ini ya, mudah-mudahan virus corona tidak merajalela ya, berarti untuk bagian kedua kita akan bahas langsung di kelas ya. Beberapa pesan penting yang bisa kita ingat ya, misalnya tentang perjanjian ya, pesan penting perjanjian ya, pertama dalam 2 Tawarik, misalnya kita lihat di dalam 2 Tawarik 15 ayatnya yang kedua. 2 Tawarik 15 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata, ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkan. Jadi satu prinsip yang bisa kita lihat dari sini, perjanjian. Prinsip perjanjian artinya ketika seorang setia kepada perjanjian Tuhan, maka dia akan menerima apa yang seharusnya dalam tindakan dia, dalam tindakan setia tersebut. Jadi artinya kesetiaan itu sangat penting untuk menentukan kemana akhir dari orang tersebut. Tentu ini kalau kita mau bicara tentang kaitkan dengan doktrin keselamatan, itu juga sangat penting kalau kita mau kaitkan dengan doktrin keselamatan. Artinya pentingnya seorang menjaga iman yang dia sudah nyatakan di hadapan Tuhan. Jadi, orang yang beriman, kalau dia masih hidup di dunia, berarti dia punya tanggung jawab untuk menjaga iman itu. Ketika seorang diselamatkan, dia punya jaminan untuk masuk surga. Tetapi selama dia masih hidup di dunia, dia punya tanggung jawab untuk menjaga iman itu. Itu yang disebut sebagai kesetiaan. Dan kesetiaan sekali lagi sangat berpengaruh kepada perjanjian yang kita ikat dengan Tuhan. Tentu dalam hal ini bangsa Israel dihukum oleh Tuhan. Mereka dibuang ke tanah Babel karena mereka banyak mengingkari perjanjian-perjanjian yang mereka buat dengan Tuhan. Jadi dan akhirnya Tuhan ambil keputusan untuk menghukum dan sekaligus memberikan satu gambaran kepada kita bahwa setiap perbuatan itu punya konsekuensi. Setiap tindakan itu punya konsekuensi. Dan gambaran pembuangan bangsa Israel di tanah Babel merupakan pelajaran bagi kita bahwa ya kesalahan itu punya konsekuensi. Kesalahan punya konsekuensi. Tuhan tentu beserta dengan kita semua. Tapi ketika kita setia, Tuhan akan memberikan hal yang seharusnya kita terima dari kesetiaan kita. Tetapi jika kita tidak setia, maka Tuhan akan tetap setia untuk apa? Untuk menghukum kita. Kita baca di dalam Timotius 2 Timotius 2 Timotius Timotius pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal diri. Tuhan tidak mungkin menyangkal diri dan keputusan-keputusannya.
bahwa kalaupun kita tidak setia, ya Tuhan tetap setia untuk apa? Untuk menghukum orang-orang yang tidak setia. Seperti yang kita baca tadi dalam 2 Tawarik 15 ayatnya yang kedua. Lagi, bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui. Tapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkan. Jadi prinsip tentang hukum kesetiaan. Ketika kita mengikat perjanjian dengan Tuhan, kita dituntut untuk menjaga itu dengan baik. Dan hal itu berlaku dalam kehidupan semua manusia. Dan ya, ada beberapa ayat yang bisa kita lihat di dalam Tawarik, dalam kitab 2 Tawarik ini yang bisa mengajarkan kita banyak prinsip-prinsip penting. 2 Tawarik 2 Tawarik pasalnya yang kedua. 2 Tawarik pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-6. 2 Tawarik pasal 2 ayatnya yang ke-6. Tetapi siapa yang mampu mendirikan suatu rumah bagi dia, sedangkan bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat dia. Dan siapakah aku ini sehingga aku hendak mendirikan suatu rumah bagi dia kecuali sebagai tempat untuk membakar korban di hadapannya. Nah, ini ayat untuk mengajarkan apa? Untuk mengajarkan tentang kebesaran Tuhan. Allah ini adalah Dia yang maha berdaulat dalam kehidupan manusia. Waktu Salomo mempersiapkan untuk mendirikan bait suci, ya, dia menyadari bahwa kebesaran Tuhan itu jauh lebih besar dari apapun. Kalaupun dia mendirikan bait suci, dia sadar bahwa itu tidak muat, tidak mungkin untuk katanya langit saja, bahkan langit tidak dapat memuat Tuhan, apalagi hanya rumah. Dan oleh sebab itu dia sadar bahwa bait suci adalah tempat untuk belajar, berdoa, bersekutu untuk mencari Tuhan. Karena kalau bicara kebesaran Tuhan, ya ukuran manusia tidak mungkin bisa menggapai semua. Kemudian ayatnya yang pasal 6 ayatnya yang ke-8. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau bermaksud mendirikan rumah untuk namaku, dan maksudmu itu memanglah baik, hanya bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah, melainkan seterusnya. Jadi itu masih bicara kepada pasal 6 ayat 18, itu bicara rencana Daud, tetapi Tuhan menghendaki Salomo. Daud membuat satu perencanaan, tetapi itu pendirian bait suci akhirnya terjadi di masa Salomo. Kemudian kita juga bisa belajar tentang kalau tadi itu bahwa Allah adalah Allah yang maha besar, ya, pribadi yang paling besar dalam segala-galanya di dunia ini. Kemudian 2 Tawarik juga bisa mengajarkan tentang sifat Allah yang maha baik, kebaikan Tuhan. 2 Tawarik 5 ayatnya yang ke-13. 2 Tawarik 5 ayat ke-13. Lalu para penimba nafiri dan para penyanyi itu serentak mendengarkan paduan suara untuk menyanyikan puji-pujian syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia. Dia adalah satu sifat yang sangat penting untuk kita untuk kita ingat dalam kehidupan kita. Allah adalah pribadi yang maha baik, dan itu bisa dikorelasikan dengan maha kasihnya Allah. Jadi artinya begini, ya, walaupun manusia sudah jatuh ke dalam dosa, karena maha kasihnya Tuhan, kebaikan Tuhan, Tuhan mau supaya manusia itu bisa keluar dari hukuman akibat dosa itu. Nah, Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia, dan itu merupakan bukti dari kebaikan Tuhan. Bahkan dalam kitab Tawarik juga ini bicara tentang keadilan Tuhan. 2 Tawarik 12 ayat. 2 Tawarik 12 ayatnya yang ke-6. Oleh sebab raja merendahkan diri, surutlah murka Tuhan daripadanya sehingga ia tidak dimusnahkannya sama sekali. Lagi pula masih terdapat hal-hal yang baik di Yehuda. Jadi salah satu sifat penting yang perlu kita tahu dari Tuhan itu tentang keadilan. Oleh sebab itu, dalam doktrin keselamatan, prinsip tentang keadilan Tuhan itu harus benar-benar kita pahami dengan baik. Artinya jangan sampai ada orang Kristen
terjebak kepada doktrin keselamatan yang akhirnya bertentangan dengan sifat adilnya Tuhan. Kalau dosa manusia diselesaikan dengan cara usaha manusia, itu akhirnya membuat Tuhan menjadi tidak adil. Artinya ya hanya orang-orang yang mampu melakukan usaha-usaha tertentu yang bisa masuk surga. Oleh sebab itu dosa itu harus diselesaikan dengan apa? Dengan hukuman. Nah, itulah keadilan Tuhan. Hukuman. Tuhan Yesus datang menjalani hukuman yang seharusnya kita jalani. Oleh sebab itu supaya kita selamat, kita terima dan percaya proses penebusan di atas kayu salib itu supaya kita diselamatkan. Banyak hal yang bisa kita lihat di sini tentang Allah yang Maha Kuasa. Ya, 2 Tawarik 13 ayatnya yang ke-12. Kemudian ya, Allah yang panjang sabar. Kita bisa lihat 2 Tawarik 21 ayat 7. 2 Tawarik 21 ayat yang 7. Namun demikian Tuhan tidak mau musnahkan keluarga Daud oleh karena perjanjian diikatnya dengan Daud sesuai dengan yang dijanjikannya. Oh, ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selamanya. Itu prinsip bahwa Tuhan adalah pribadi yang panjang sabar, sangat sabar, menanti. Bahkan menanti kedatangan orang-orang yang mau bertobat dan percaya, masuk kepada keselamatan yang sudah disediakan oleh Tuhan. Itu sangat penting. Dan Tuhan juga mengajarkan prinsip tentang apa dalam kitab Tawarik tentang hukuman akibat orang yang tidak taat, tidak setia di dalam perjanjian-perjanjian yang sudah diberikan oleh Tuhan. Ya. Dan pada waktu itu ada banyak sekali hukuman-hukuman yang sifatnya langsung. Coba kita lihat dalam 2 Tawarik 12 ayat 1 dan 2. 2 Tawarik 12 ayat 1 dan 2. Rehabiam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabiam, majulah sisa kerajaan Mesir menyerang Yerusalem karena mereka berubah setia terhadap. Jadi Tuhan mengajarkan tentang setiap pilihan itu punya konsekuensi. Dalam hal ini upah dosa ialah maut. Kita baca di dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Setiap perbuatan yang salah itu punya hukuman. Dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah. Dan orang yang melanggar itu pasti akan dihukum. Dan itu diajarkan dalam 2 Tawarik lewat cerita tentang Rehabeam. Dan ya, tidak ada orang yang bisa lolos dari prinsip dasar ini. Bahwa kalau dia berdosa pasti akan dihukum. Apalagi kalau orang tidak terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia harus mengalami penghukuman yang kekal yang sudah Tuhan sediakan. Dan Tuhan sangat ingin supaya manusia berdosa itu bertobat, dan akhirnya menerima satu kehidupan yang baru yang sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan kita manusia. Dan itu diajarkan juga di dalam kitab Tawarik ini bahwa pertobatan adalah jalan yang bisa membawa manusia kepada satu kehidupan yang baru yang disenangi oleh Tuhan. 2 Tawarik 14 ayat 2 sampai dengan ayat 5. Asal melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan. Ia menjauhkan mesbah-mesbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mengetahui hukum-hukum dan perintah. Dan ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dalam segala kota Yehuda, dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahan. Jadi Asa merupakan suatu pembaruan, dan itu menggambarkan satu ini merupakan tipologi dari orang yang bertobat kemudian dia membangun satu kehidupan yang baru. Syarat selamat adalah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan setelah selamat harus membangun karakter yang kudus. Membangun karakter yang kudus bukan syarat keselamatan, tetapi buah dari keselamatan itu sendiri. Jadi Asa adalah orang yang percaya. Dia membuktikan kepercayaan dia kepada Tuhan dengan cara apa? Membuat satu pembaruan. Dan ada masih banyak ayat yang lain lagi yang bisa kita ajarkan tentang pertobatan. Dalam 2 Tawarik 17 tentang Raja Yosafat, dan 2 Tawarik 29, 2 Tawarik 34. Banyak sekali
bisa pelajari dalam kitab Tawarik. Dan nanti ya akhir dari video ini saya akan menyertakan garis besar dari kitab Tawarik, bisa pelajari, Anda bisa lihat itu, baca kembali sebagai bahan pembelajaran Anda di dalam survei kitab ini. Sampai ketemu di video selanjutnya, masih berkaitan dengan survei kitab sejarah.